Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, duta pajak abal-abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Kita mau bahas hari ini, ada berita baru ya dari DDTC, kantor pajak sisir UMKM, kunjungi WP dadakan tanpa didahului surat. Waduh, ini menurut gua judul yang sangat sangat tidak edukatif ya. Jadi seolah-olah memberikan persepsi, oh ada petugas pajak yang datang tanpa pakai surat gitu ya. Padahal nggak begitu sebenarnya kejadiannya. Oke, kita disclaimer dulu teman-teman ya, bahwa isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua ya. Kalau ada yang salah di video ini, langsung lu sampaikan di bagian komentar. Oke guys, kita baca beritanya ya. Kantor pajak sisir UMKM, kunjungi WP dadakan tanpa didahului surat ya. Aduh, luar biasa nih petugas pajak nih ya. Lebih hebat dari polisi. Polisi aja datang biasanya pemberitahuan dulu, gitu ya. Nah, ini teman-teman petugas dari KP2KP Sragen, Jawa Tengah ya. Jadi KP2KP itu bukan AR ya teman-teman ya, bukan AR, bukan pemeriksa pajak. Mereka ini adalah penyuluh. Penyuluh ya. Tugasnya apa? Tugasnya untuk mengedukasi wajib pajak ya. Jadi bukan AR ya, bukan datang untuk seluruh bayar pajak, enggak. Dia datang untuk mengedukasi ya. Memang tugasnya mereka ini ya, KP2KP menyisir sejumlah pelaku UMKM di Desa Gebang, Kecamatan Masaran, Sragen. Penyisiran wajib pajak ini dilakukan dalam rangka kegiatan pengumpulan data lapangan ya, pengumpulan data lapangan. Petugas KP2KP, Bapak Ulia Rusnavi Dewi atau Ibu ya, menjelaskan ini dilakukan untuk mendata kembali seluruh potensi pajak atas WP UMKM yang berada di area kerjanya. KPDL ini imbunya dilakukan secara langsung tanpa didahului dengan menyampaikan surat kepada wajib pajak. Nah, ini menurut gua jadi gini, suratnya tidak disampaikan iya, tetapi kan dia bawa surat tugas dong, iya kan? Dia nggak kasih edukasi yang betul nih. Jadi seolah-olah dia boleh nembak wajib pajak tanpa ada surat, itu salah. Dia tetap punya surat tugas, oke? Dan surat tugas itu harus ditunjukkan kepada wajib pajak. Lu nggak boleh datang sembarangan ke tempat usahanya WP tanpa kasih surat apapun, nggak bisa. Lu mesti kasih lihat ada surat tugasnya, gitu ya. Ini yang dia tidak sampaikan. Padahal ada loh ya, dan dia perlu mengedukasi ini. Jangan sampai tercipta sebuah persepsi di masyarakat bahwa lu sewenang-wenang nih. Kok bisa sewenang-wenang nih datang ke wajib pajak nih? Padahal nggak begitu. Dia punya kok surat. Dia harus sampaikan kepada kita semua, ada loh kami ini bawa surat tugas loh. Gitu. Aduh. Nah, dia bilang nih, target dalam kurung wajib pajak. Nah, jangan pakai bahasa wajib pajak dong. Target dong. Target kan jadi kayak target revenue gitu ya, kayak target sales gitu ya, kayak kayak marketing punya target gitu loh. Ya memang iya sih, memang mereka marketing punya target iya, tapi bahasa lu ganti dong. Bahasanya jangan pakai bahasa marketing. Nanti orang orang jadi merasa, "Ah, ini petugas pajak begini," gitu loh ya. Jadi negatif persepsinya. Oke. Nah, targetnya dalam kegiatan ini dapat dipilih secara acak katanya ya, dapat dipilih secara acak sesuai dengan klasifikasi usaha tertentu yang dibutuhkan data atau informasinya. Jadi dia boleh ngelacak gitu ya. KPDL sendiri dilakukan secara rutin dengan menyasar WP baru. Nah, WP baru teman-teman ya, WP baru ya. Jadi teman-teman jangan lagi bilang bahwa wajib pajak itu di apa namanya dikejar dalam kebun binatang gitu ya. Banyak orang bilang bahwa, DJP itu mengejar dalam kebun kebun Wakanda gitu ya, padahal nggak juga ya. Mereka mencari kok, mencari wajib pajak yang baru-baru ya, sebagai sarana untuk memberikan edukasi perpajakan dan untuk meningkatkan kualitas basis data wajib pajak yang ada di wilayah KP2KP Sragen. Bapak atau Ibu Ulia mengungkapkan, salah satu WP yang dikunjunginya adalah Winarti ya, Ibu Winarti seorang pemilik usaha penyosohan beras ya, di Desa Gebang, Kecamatan Masaran. Melalui wawancara langsung, petugas pajak bisa mendalami kondisi usaha Winarti. Nah, ini gua melihat ada kesalahan di sini ya. Dia berusaha menggali potensi, padahal nggak perlu. Hal seperti ini nggak perlu. Yang benar adalah dia mengedukasi. Mengedukasi. Bapak atau Ibu Winarti, pengusaha, mau nggak edukasinya, "Lu ada masalah apa dengan perpajakan? Lu, ada yang nggak mengerti nggak dengan perpajakan? Kita bisa jelaskan," begitu loh ya. Nah, itu harusnya betul, sehingga apa? Sehingga si wajib pajak itu bisa teredukasi, kemudian dia bisa sadar sendiri, kemudian dia bisa bayar sendiri pajaknya, gitu ya. Nah, tetapi kan yang dilakukan oleh mereka ini adalah dia mengumpulkan data. Dia mengumpulkan data, dia bawa pulang ke KPP, kemudian dia olah, kemudian dia tembak ke wajib pajak. Jadi wajib pajak itu jadi ini, jadi kayak merasa dijebak gitu loh ya. Lu datang nanya-nanya ke gua alias phishing, kemudian data yang gua kasih ke lu itu lu pakai untuk menyerang balik gua.
Salah, teman-teman ya. Jadi seharusnya diedukasi kepada si wajib pajak, begini loh cara bayar pajak yang betul, begini loh cara lapor pajak yang betul, biarlah dia bayar sendiri, lapor sendiri, gitu loh. Itu yang betul ya. Beberapa informasi yang digali petugas pajak pada pelaku UMKM adalah penghasilan, jumlah pegawai, kendaraan operasional yang dimiliki, modal usaha, hingga laba rugi kotor dari usaha dijalankan. Nah, data seperti ini adalah data yang akan dipakai untuk menghajar balik si petugas pajak, si wajib pajak, untuk menghantam si wajib pajak dengan berbagai potensi perpajakan. Salah. Yang benar adalah lu mengedukasi. Kalau penghasilan lu segini, begini loh cara bayar pajaknya. Kalau jumlah pegawai lu begini loh perhitungan PPh-nya. Kalau lu punya kendaraan seperti ini, lu punya rumah begini, lu punya modal usaha begini, maka berdasarkan prinsip cost revenue, maka begini loh perhitungan pajaknya, begini loh perhitungan hitung-hitungannya. Jadi si KP2 apa tadi KP2KP ini harusnya menempatkan diri mereka sebagai konsultan bagi si wajib pajak. Harusnya begitu. Lu mesti menempatkan diri lu sebagai konsultan, memberi konsultasi gitu. Bukan meminta data-data, tanya data, lu bawa pulang, kemudian lu bikin sebuah surat, lu tembak si wajib pajak. Cilaka kalau begitu caranya. Orang kan jadi nggak simpati. Akhirnya kan orang nggak mau lagi terima lu. Enak bener lu begitu ya. Datang, kasih data, terus data ini lu pakai untuk menghantam gue balik. Kan nggak benar caranya ya. Oke. KPDL sebenarnya tidak hanya bermanfaat bagi petugas pajak, tapi bagi wajib juga ya. Mereka bisa memanfaatkan KPDL dengan berkonsultasi terkait dengan hak dan kewajiban perpajakan yang perlu dilakukan. Nah, ini betul dah. Ini benar ya. Sebagai informasi, KPDL yang dilakukan oleh petugas pajak merupakan berbasis kewilayahan ya, yang diatur dalam SE nomor 11 ya, tahun 2022. Udah, gitu doang. Jadi menurut gua, berita ini masih kurang lengkap. Oke. Berita ini harus menghasilkan satu tambahan narasi, yaitu berdasarkan penyisiran kami di wilayah ini, kami berhasil mendapatkan beberapa WP yang mau membuat MPP baru. Disampaikan, ya. Atau berdasarkan penyisiran kami di UMKM-UMKM ini, ternyata mereka sepakat untuk membayar pajak sekian-sekian. Nah, itu baru benar. Oke, yang namanya sales di sebuah perusahaan contohnya ya, sales perusahaan pasti kan dia datang ke market, dia bla bla bla, begitu dia bawa pulang, dia bawa invoice, ya kan? Dia bawa DO atau PO ya, dia bawa surat pesanan, kan gitu. Nah, sekarang ini si petugas pajak yang datang ke wajib pajak, dapat apa lu? Ini harus disampaikan kepada masyarakat dalam berita ini supaya apa? Supaya pertama ada transparansi, yang kedua tuh orang jadi tahu, oh dia kerja ya, ada hasilnya ya, bukan cuman kerja doang nggak ada hasil. Gitu ya. Bukan cuma nakut-nakutin wajib pajak doang, tetapi ada hasilnya loh. Ada sejumlah berapa orang yang mau bikin NPWP, atau ada sejumlah orang yang mau gini-gini, ada hasilnya, gitu ya. Nah, jadi mohon Bapak Ibu KP2KP, kalau bisa diperbaiki dong narasinya ya, ditambahin dong bagaimana hasil dari ekstensifikasi yang sudah Anda lakukan, supaya masyarakat tahu loh, lu ini kerja dan ada hasilnya, gitu ya. Oke, itu teman-teman, sampai jumpa lagi, semoga terbantu.